Aku memulai perjalanan ini dengan perasaan campur aduk. Jujur, waktu pertama kali diminta membuat tugas untuk design thinking, aku nggak sepenuhnya tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menemukan solusi yang benar-benar relevan dengan hidupku sendiri. Di tahap awal, aku mencoba jujur sama diriku sendiri. Apa sih masalah kecil tapi mengganggu dalam hidupku? Apa pola yang selama ini bikin aku stuck? Di sini aku mulai menyadari bahwa banyak hal yang aku anggap sepele ternyata mempengaruhi produktivitas, mood, dan ritme hidupku. Aku ngobrol sama beberapa orang, lihat kebiasaan mereka, dan bandingin sama kebiasaanku. Dari proses ini, aku belajar bahwa empati itu bukan hanya sama orang lain aja, tapi juga sama diri sendiri. Setelah itu, aku mulai memformulasikan masalahnya. Aku nanya ke diri sendiri, apa perilaku yang ingin aku ubah? Apa yang sebenarnya menghambat? Dan akhirnya aku sadar, masalah utamaku bukan kurangnya kemampuan, tapi kurangnya sistem kecil yang mendukung keseharianku. Disinilah aku menetapkan challenge pribadi yang jelas dan realistis. Masuk ke tahap ideasi, aku mencoba nggak menghakimi ide-ideku sendiri. Aku tulis semua kemungkinan solusi, bahkan yang aneh sekalipun. Ternyata, ketika aku memberi ruang untuk berpikir bebas, ide-ide kecil tapi powerful mulai muncul. Aku belajar bahwa ide bagus itu jarang muncul di awal. Dia muncul setelah kepala kita cukup lepas. Dari sekian ide, aku pilih satu yang paling mungkin untuk dijalankan. Lalu aku buat prototipe sederhananya. Nggak muluk-muluk kok, nggak harus sempurna juga. Cuma sebuah bentuk awal yang cukup untuk diuji. Yang penting, aku bisa mencobanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini yang paling membuka mata. Ketika aku nyoba prototipenya, aku baru sadar mana bagian yang membantu, mana yang bikin ribet, dan mana yang ternyata cuma bagus di kertas, tapi nggak cocok di realita. Aku juga sempat gagal beberapa kali, revisi, dan coba lagi. Dan ternyata itu semua normal. Dari fase ini, aku belajar bahwa solusi yang baik adalah solusi yang hidup. Solusi yang bisa berubah mengikuti kebutuhan. Dan setelah semua itu, aku sampai pada kesimpulan penting. Design thinking bukan cuma teknik untuk membuat produk atau inovasi. Design thinking mengajarkan aku untuk lebih jujur, lebih observan, lebih berani mencoba, dan lebih ramah pada kegagalan. Di akhir perjalanan ini, aku sadar, inovasi dimulai dari keberanian untuk memahami diri sendiri.